Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko dalam Putra Bongklah. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mengupdate teman-temannya gading oren on the rock original teman-temannya, yang beberapa bulan lalu saya membuatnya teman-teman, dan ini sudah sering saya upload teman-temannya. Saya mengupload ini, mengupdate saat itu kontennya teman-teman gading oren original on the rock yang saya buat videonya 8 bulan lalu teman-teman. Saat itu masih besar teman-teman ya. Kita mengkerdilkannya dengan sayat ekstrim tanpa pruning, tanpa tebas ekstrim ya teman-teman ya. Hanya dengan sayat ekstrim, dengan tetap membiarkan pelepah-pelepah ini tumbuh teman-teman ya. Meskipun sedikit jelek karena dari besar kita mengecilkannya teman-teman, namun itulah program yang saya gunakan agar tetap menjaga pertumbuhan batang teman-teman ya. Saya tidak mempruning meskipun daun sudah kita dapatkan kerdil saat itu 2 daun dan belajar pecah daun. Namun saya tetap mempertahankan daun yang besarnya sementara sampai daunnya kerdil dan lebih dari 4 daun. Setelah itu baru saya mengurangi pelepah daun yang masih besar itu teman-teman ya. Dan ini teman-teman, sekarang inilah keadaannya. Saya bahan ini sudah kerdil hanya dalam 3 bulan teman-teman ya. 8 bulan lalu sudah kerdil, dalam 3 bulan saja ini sudah kerdil teman-teman ya. Begitu mudahnya kita memperkerdil daun, namun yang sedikit butuh perawatan ekstra teman-teman, yaitu dengan mempertahankan agar bonggol ini membesar teman-teman ya. Ini bonggol saya program juga teman-teman ya, meskipun saya memperkerdil daunnya, namun saya tetap memprogram bonggolnya dan akar teman-teman ya. Dan ini akar saat 8 bulan lalu ini masih sepi akarnya teman-teman ya, masih ada sekitar 4 akar utama yang menancap ke tanah ini teman-teman. Dan sekarang akar sudah rame teman-teman ya. Ini beberapa akar terbaru teman-teman, sepertinya ada 3 akar yang terbaru teman-teman ya. Ini yang terbaru, namun ini belum terlalu tua teman-teman. Bisa dilihat ini akar-akar serabut masih tumbuh teman-teman ya, masih baru dan warnanya belum terlalu terang. Untuk ini tetap kita menjaga kelembapannya teman-teman dengan selalu mengground teman-teman ya, dan menjaga kelembapan akar ini. Dan inilah bonggolnya teman-teman. Bonggol sudah terbentuk teman-teman ya, meskipun bahan ini masih sekitar berusia 1,1 tahun teman-teman ya, sekitar 13 bulan. Dan dia sudah belajar full pecah daun teman-teman ya. Namun maaf teman-teman, ini sedikit ada insiden teman-teman. Zoom deh. Ini saat saya menyayat ekstrim sekitar 1 bulan lalu teman-teman, ini dimakan hama teman-teman ya. Ini bukan tertusuk ataupun tersayat teman-teman, di bawah ini dimakan hama, lalu dia menjalar ke atas, dimakannya pelepah ini teman-teman, menghitam. Dan saya tahunya ini menghitam saat 3 hari lalu saya menyayatnya teman-teman. Saya mendapatkan ini pelepahnya menghitam seperti kena korengan teman-teman ya. Dan ini dimakan hama teman-teman ya, bukan karena tersayat. Awalnya saat dia masih putih seperti ini teman-teman, dia dimakan hama teman-teman ya. Dan untuk itu tetap saja saya biarkan teman-teman ya, agar bahan bonsai kelapa ini tidak berpelepah kuncup dan tidak sepi daunnya teman-teman ya. Jika untuk mencari amannya teman-teman ya, tanpa risiko dan sangat mudah, kita cukup tidak usah perlu menyayat ekstrim, namun pelepah kita tidak akan mekar dan rame teman-teman ya. Dengan begitu kita hanya meninggalkan 2, 3 ataupun 4 daun teman-teman ya. Jika seperti itu teman, kita tidak akan mendapatkan risiko yang seperti ini teman-teman ya. Ini kita sayat teman-teman, tepian pelepah ini kembali kita sayat. Ini akan sedikit lebih kerdil teman-teman ya, karena ini sudah terlanjur dimakan hama. Kita segera melepas tapis ini enggak ke tapak teman-teman ya. Kita lihat keadaannya seperti apa. Pangkal pelepah yang terbawahnya teman-teman ya, kita sayat ini agar jika ada hama teman-teman kita bersihkan teman-teman ya. Ini kita sayat tepinnya teman-teman.
inilah resikonya teman-teman ya, dengan menggunakan sayap ekstrim. Namun disinilah asiknya teman-teman, karena kita mempunyai tantangan teman-teman ya, tidak mencari aman teman-teman. Nah ini kita lihat sama-sama teman-teman seperti apa keadaannya. Nah, inilah yang dimakan oleh hama itu teman-teman. Jadi teman ini kita cabut sedikit lagi teman-teman. Kita cabut arah sini teman-teman ya, kita pegang pangkal pelepah ini teman-teman. Nah, ini sudah tercabut. Kita bersihkan tepinnya teman-teman. Nah, kita lihat teman-teman separah apa yang dimakan hama yang menghitam ini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Ternyata hanya bagian pelepahnya menghangus teman-teman ya, karena dimakan hama. Ini bukan karena goresan teman-teman ya. Kalau kena goresan akan terlihat sisa goresan ini gosong dimakan hama teman-teman. Saat dia putih seperti ini teman, ini kemungkinan di bulan Februari ataupun apa teman-teman, sekitar 2 bulan lalu musim penghujan teman-teman. Dan ini saat saya menyayat ekstrimnya, ini dimakan oleh hama teman-teman ya. Untuk itu dia gosong seperti ini teman-teman. Namun ini akan hilang teman-teman ya seiring bergantinya silih berganti pelepah bonsai kelapa ini akan tetap menghilang teman-teman ya. Dan saya tidak akan lagi menebas ekstrim teman-teman ya. Ini mudah-mudahan pada daun terbarunya ini teman-teman kita harapkan akan segera pulih kembali teman-teman. Untuk itu kita ikat nih teman-teman ya, agar bahan ini tidak bengkok teman-teman. Ini wajib kita ikat agar safety teman-teman ya. Dan ini setelah ini teman-teman, ini wajib kita tempatkan di tempat aman teman-teman ya. Ini mumpung masih siang dan tidak hujan, ini kita jemur teman-teman ya, agar sisa yang kita kuliti ini teman-teman, pelepah yang kita kuliti ini tidak dicari hama lagi teman-teman ya. Dan ini teman-teman daun terbarunya, ini daun yang kita hitung teman-teman ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Daun yang ke-11-nya teman-teman kita harapkan dia tidak lagi gosong teman-teman ya. Dan inilah teman-teman, jangan biarkan bonsai kelapa kita berpelepah kuncup sepi daun teman-teman ya. Ini bonsai kelapa saya perlihatkan teman seluruhnya tanpa akar. Ini akar teman-teman, ini bonggol, ini pelepah teman-teman ya, dan ini daunnya teman-teman ya. Inilah bonsai kelapa, kita membuatnya bonsai kelapa teman-teman dengan style yang sedikit ekstrim. Baiklah teman-teman, pada 8 bulan lalu saya mengupdate juga mengupload bonsai kelapa gading oren akar emas teman-teman. Namun sayang teman-teman ya, gading oren akar emas itu sudah tidak bersama saya lagi teman-teman, karena gagal akar teman-teman ya. Sudah mati. Dan ini potnya teman-teman, setelah mati sekitar 1 bulan lalu saya mengganti pot ini dengan gading oren yang lain teman-teman. Ini bahan ini juga sudah pernah saya buatkan konten teman ya. Bahkan ini di bulan November, tanggal 24 November kalau tidak salah, saya mengupload tentang program akar teman-teman. Saat itu masih di media air dan kita memindahkan ke pot ke media tanah bulan November lalu teman-teman. Dan inilah perkembangannya pasca 8 bulan teman-teman ya. Gading oren ini sudah pecah daun teman-teman, bahkan ini sudah juga akan belajar full pecah daun teman-teman ya. Ini hanya sedikit lagi teman-teman, dan kita berharap di daun terbarunya ini akan segera full pecah daun teman-teman ya. Ini sepertinya belum teman-teman, masih ada sekitar 2 atau 3 lidi lagi yang belum terurai teman-teman ya. Untuk itu kita tetap merawatnya teman-teman. Dan ini sepertinya akar maksudnya sabut sudah sedikit melapuk teman-teman. Namun kita bersabar teman-teman ya, kita tunggu saat bahan ini full pecah daun, baru kita buang sabut ini teman-teman ya. Dan ini sedikit bisa kita kurangi tapisnya teman-teman. Bismillah, ini kita kurangi teman-teman ya. Tetap kita gunakan sayat ekstrim teman-teman ya. Pasca sayat ekstrim ini kita mesti menjaga penempatannya secara ekstra
agar tidak dicari hama teman-teman ya. Baiklah teman-teman, berhubung durasi juga teman-teman, ini akan saya lanjutkan. Sampai bertemu lagi pada perkembangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.